Mengapa seorang pembalap yang sedang membelok memiringkan sepeda motornya hingga hampir menyentuh aspal lalu ia tidak terjatuh? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi bersama Ibu Ainun. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam belajar. Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 3, pembelajaran 3, muatan IPA, gaya gesek dan manfaatnya. Apakah anak-anakku semua sudah siap belajar? Nah, kalau sudah siap belajar, silahkan disimak video berikut ini. Pada gambar tersebut, seorang pembalap sedang membelok dengan memiringkan sepeda motor hingga hampir menyentuh aspal. Meskipun posisi pembalap sangat miring, ia tidak terjatuh. Salah satu penyebabnya yaitu adanya gaya gesek antara ban dengan jalan aspal. Jika permukaan aspal sangat licin sehingga gaya gesek kecil, maka motor akan terpelanting. Jadi, apa ya yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan oleh permukaan dua benda yang bersentuhan. Jadi, ketika anak-anakku melakukan aktivitas, misalnya mendorong meja, ketika anak-anakku sedang mendorong meja, maka itu akan menimbulkan gaya gesek. Gesekan antara meja dan juga lantai. Jadi itulah yang dimaksud dengan gaya gesek. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar. Sebaliknya, makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Untuk lebih jelasnya, sebagai contoh, ketika bermain seluncuran. Ketika anak-anakku bermain seluncuran, maka permukaannya licin, sehingga anak-anakku akan bergerak lebih cepat. Bandingkan jika anak-anakku bermain seluncuran di aspal atau kerikil, nah itu permukaannya kasar kan? Makanya anak-anakku gerakannya akan terhambat. Gaya gesek pada suatu benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gesekan benda tersebut. Sebagai contoh, misalnya ada seorang pria yang sedang bermain sepatu roda. Dia bermain sepatu roda dengan mengarahkannya ke depan. Dia berjalan ke depan, maka arah benda mengarah ke depan. Nah, arah gesekannya kemana? Arah gesekannya itu ke belakang. Gaya gesek ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Gaya gesek yang menguntungkan akan memudahkan aktivitas manusia, dan sebaliknya gaya gesek yang merugikan akan mempersulit aktivitas manusia. Oke, contoh gaya gesek yang menguntungkan. Yang pertama yaitu alas sendal atau sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpleset. Nah, sendal atau sepatu itu dibuat permukaannya kasar agar tidak mudah terpleset. Nah, coba bayangkan jika sepatu atau sendal anak-anakku itu permukaannya licin. Nah, maka akan mudah sekali untuk terpleset. Contoh selanjutnya yaitu pada rem cakram. Gaya gesekan yang besar sangat diperlukan oleh rem cakram untuk memperlambat gerak roda. Kalau ada yang menguntungkan, tentu ada yang merugikan. Contohnya yaitu pada ban mobil, sepeda motor, atau sepeda. Jika sering digunakan,
maka lama-kelamaan ban akan menjadi halus, sehingga mengurangi gaya gesek. Jadi akibatnya itu kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Nah, itulah mengapa apabila ban mobil, sepeda motor, atau sepeda itu sudah lama digunakan, itu harus cepat-cepat diganti agar ban mobil, sepeda motor, atau sepeda itu tidak mudah tergelincir saat kita gunakan jika jalanannya basah. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang anak-anakku pelajari dapat bermanfaat untuk anak-anakku semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.